Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersua kembali. Perkenalkan, saya dengan Dr. Eka Damayanti, Kepala Puskesmas Wado, di mana pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mungkin kegiatan yang telah kami laksanakan pada hari ini, yaitu kegiatan sosialisasi program pemeriksaan calon pengantin bagi tokoh agama. Jadi sasaran dari pertemuan tadi adalah para tokoh agama, di mana kami mensosialisasikan tentang pentingnya pemeriksaan calon pengantin. Kenapa pemeriksaan calon pengantin itu penting? Karena dengan pemeriksaan daripada calon pengantin ini, maka akan mengurangi kemungkinan untuk terjadinya kelainan bawaan, kemudian juga untuk mengurangi atau mencegah penyakit menular yang terutama ditularkan oleh hubungan antara suami istri, mungkin hubungan seksual. Kemudian untuk mengurangi atau mencegah penyakit yang bisa ditularkan atau bisa mempengaruhi janin, dan juga mengurangi beban psikologis dan finansial keluarga melalui penanganan dan konseling yang tepat. Jadi pada dasarnya yang kami sampaikan tadi adalah tentang bagaimana pemeriksaan kesehatan calon pengantin, apakah tujuannya, kemudian juga manfaatnya, juga mengenai kesehatan reproduksi dari calon pengantin. Diharapkan dari kegiatan ini para tokoh agama bisa menyampaikan kembali, mensosialisasikan kembali apa yang telah beliau dapatkan pada pertemuan hari ini, khususnya kepada masyarakat dan calon pengantin, supaya calon pengantin mau dan bersedia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, di mana pemeriksaan kesehatan tersebut diantaranya adalah pemeriksaan fisik, kemudian juga ada pemeriksaan penunjang laboratorium seperti pemeriksaan HB untuk mengetahui apakah calon pengantin tersebut anemia atau tidak. Apabila misalkan pengantin tersebut anemia, khususnya untuk yang calon pengantin perempuan, maka mungkin kita akan melaksanakan penanganan dengan pemberian tablet tambah darah. Nah, untuk pemberian tablet tambah darah ini bukan hanya untuk calon pengantin putri yang anemia saja, tapi juga calon pengantin perempuan yang tidak anemia pun untuk saat ini kita berikan tablet tambah darah selama 3 bulan. Kenapa? Karena tujuan jangka panjang dari pemberian tablet tambah darah ini supaya calon pengantin ini terhindar dari keadaan anemia, dan juga mungkin ke depannya pada saat mereka hamil dan juga melahirkan anak-anaknya itu ke depannya terhindar dari resiko stunting. Kemudian juga kita laksanakan pemeriksaan, salah satunya adalah untuk melihat keadaan dari gizi ibu. Kita lakukan pemeriksaan lingkar lengan atas untuk mengetahui apakah calon pengantin ini kurang energi kalori cake atau tidak. Karena kita ketahui bahwa cake ini merupakan salah satu resiko untuk terjadinya anak stunting kemudian hari. Mungkin itu yang dilaksanakan. Kemudian juga kita melaksanakan kegiatan imunisasi TT sebanyak 5 kali. Jadi untuk sebelum menikah mungkin 2 kali, dan setelahnya 3 kali. Jadi ada 5 kali pemberian TT kepada calon pengantin dan juga kepada ibu. Itu mungkin sebagian yang bisa kami sampaikan dalam kegiatan sosialisasi program pemeriksa calon pengantin ini, dan mudah-mudahan dengan sosialisasi awal kami kepada tokoh masyarakat yang kemudian mungkin nanti akan kami tindak lanjuti juga dengan sosialisasi kepada lapisan masyarakat yang lainnya, khususnya kepada calon pengantin, maka calon pengantin ini bisa memeriksakan kesehatannya sebelum mereka nikah, sehingga kesehatan daripada calon pengantin dan juga kesehatan anak-anak mereka di kemudian hari itu bisa kita jaga dan bisa kita optimalkan. Itu mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ada sertifikat yang harus dimiliki. Maksudnya kumaha? Oh iya, untuk sertifikat jadi rencananya nanti setelah ada pemeriksaan calon pengantin, ini akan dikeluarkan sertifikat bahwa si calon pengantin ini dalam kondisi sehat. Mungkin itu.
Apakah sertifikat tersebut keluarnya dari puskesmas atau dari mana, Bu? Oh, kita keluarkan nanti. Jadi pihak puskesmas yang mengeluarkan sertifikat. Ya, betul. Kalau udah punya sertifikat bahwa calon pengantin tersebut layak nikah. Ya. Kalau tidak punya sertifikat, tidak layak nikah. Untuk kalau misalkan si calon pengantin ini ternyata pada saat pemeriksaan ditemukan mungkin ada penyakit yang harus ditindaklanjuti, nah kita konsulkan dulu, kita rujuk dulu ke yang lebih berwenang. Mungkin dalam hal ini misalkan kalau ada penyakit kita obati, kalau tidak bisa diobati di puskesmas mungkin kita rujuk dulu ke rumah sakit, ke dokter spesialis. Nah, nanti setelah misalkan kondisinya memungkinkan bisa melanjutkan pernikahan. Selama sertifikat tidak dimiliki oleh calon pengantin tersebut tidak layak nikah. Idealnya seperti itu. Ya. Jadi intinya kalau yang punya sertifikat layak nikah, kalau tidak punya sertifikat tidak dilayak nikah. Kalau yang belum punya sertifikat mungkin kita optimalkan ya, kita upayakan dulu supaya kondisinya itu memungkinkan dan siap untuk menikah. Sertifikat tersebut nantinya dibawa ke pihak ke KUA gitu. Iya, nanti sertifikat itu mungkin dibawa ke pihak ke KUA sebagai bukan pengantar mungkin ya, rekomendasi dari pelengkap. Sebagai pelengkap dari kita. Jadi selama sertifikat belum diperlihat oleh calon pengantin, pihak KUA tidak akan menikahkan. Nanti mungkin pihak KUA akan berkoordinasi dengan puskesmas.